Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dua Aspek Roh Kudus. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan bukan hanya sekedar kekuatan atau kuasa, tetapi sesungguhnya Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang masuk mendatangi diri kita. Karena itu, Roh Kuduslah yang membuat kita dapat mengalami Allah Tritunggal dan segala kekayaannya. Alkitab dengan jelas menampakkan bahwa Roh Kudus di atas diri kita terbagi dalam dua aspek. Pertama, aspek yang di dalam, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran akan diam di dalam kamu. Kedua adalah aspek di atas. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus turun ke atas kamu. Di satu pihak Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Di pihak lain Dia mengatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas kita. Ke atas kita adalah aspek yang di luar. Sedangkan di dalam kita mengacu kepada aspek yang di dalam. Di dalam Alkitab tercatat janji yang berkaitan dengan dua aspek Roh Kudus tersebut. Mengenai aspek yang di dalam, terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan pasal 16 ayat 7. Sebelum kematiannya, Tuhan menjanjikan penghibur kepada murid-murid. Dia akan pergi untuk mengutus Roh Kudus sebagai penghibur. Ini adalah aspek yang di dalam. Mengenai janji aspek yang di atas dalam perjanjian lama, Bapa telah menjanjikan kuasa, dan setelah kebangkitannya Tuhan kembali mengucapkan janji tersebut, seperti yang tercatat dalam Lukas 24 ayat 29 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan berkata bahwa setelah Dia naik surga, Dia akan mengutus Roh Kudus menjadi kuasa bagi mereka. Jadi penghibur akan masuk ke dalam murid-murid dan diam di dalam mereka. Sedangkan kuasa akan turun ke atas mereka. Penggenapan janji yang di atas juga ada dua aspek. Pertama, janji Tuhan tentang penghibur telah digenapi pada malam kebangkitan di dalam Yohanes 20 ayat 19-22. Pada malam kebangkitannya Tuhan menjumpai murid-murid dan menghembusi mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Ini menggenapi janjinya mengenai penghibur yang Tuhan ucapkan sebelum kematiannya. Yang kedua, janji Bapa mengenai kuasa digenapi pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 21-4 menggenapi janji roh kuasa oleh Bapa yang diucapkan Tuhan kepada murid-murid sesaat sebelum kenaikannya. Karena itu, Roh Kudus yang turun itu adalah Roh Kudus di aspek kuasa, bukan di aspek penghibur. Ini berbeda dengan yang dibawanya pada saat kebangkitannya. Roh Kudus yang dihembuskan Tuhan pada malam kebangkitannya adalah penghibur, dan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah kuasa. Alkitab juga menunjukkan fungsi dari dua aspek Roh Kudus tersebut. Pertama, penghibur adalah untuk hayat. Roh Kudus sebagai penghibur beserta kita dan diam di dalam kita. Ini adalah di aspek hayat. Kedua, kuasa adalah untuk pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa untuk bersaksi bagi Tuhan. Di sini Roh Kudus berfungsi sebagai kuasa untuk pekerjaan kita bagi Tuhan. Untuk hayat yang di dalam, Allah memberi kita Roh Kudus sebagai penghibur, menjadi hayat di dalam kita, menjadi penyuplai dan penunjang hayat hidup kita. Dialah persona yang hidup yang menjadi Tuhan kita.
tetapi untuk pekerjaan kita di dalam Tuhan. Allah memberi Roh Kudus sebagai kuasa, sehingga di atas kita Tuhan menjadi kuasa. Dia menjadi kekuatan, kemampuan, dan kecakapan dalam pelaksanaan pekerjaan Tuhan. Alkitab menggunakan lambang yang berbeda untuk dua aspek Roh Kudus tersebut. Untuk aspek yang di dalam, Alkitab memakai hembusan nafas dan air hidup. Yohanes 20 ayat 22 berkata bahwa hembusan Roh Kudus Tuhan sebagai penghibur, sebagai hembusan masuk ke dalam murid-murid pada malam kebangkitannya. Hembusan adalah untuk hayat dan menyatakan hayat. Hembusan ini menyandakan Roh Kudus sebagai roh hayat batini. Yohanes 7 ayat 38-39 berkata bahwa Roh Kudus akan mengalir keluar seperti aliran air hidup dari dalam kita. Ini mengacu kepada Roh Kudus sebagai hayat di dalam kita, yang kita minum sebagai air hidup yang menjadi suplai hayat kita. Untuk aspek yang di atas adalah tiupan angin keras dan jubah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2-4 berkata bahwa saat murid-murid menerima roh kuasa pada hari Pentakosta di ruangan atas Yerusalem, ini seperti tiupan angin yang keras. Ini melambangkan Roh Kudus di dalam aspek yang kuasa. Angin ini sangat kuat dan ia berbeda dengan hembusan nafas. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 49, Tuhan berkata bahwa kita diperlengkapi dengan Roh Kudus sebagai kuasa yang dijanjikan Bapa. Ini seperti jubah yang dikenakan kita menjadi kuasa bagi kita. Hal ini dilambangkan dengan jubah Elisa yang diterimanya dari Elia, yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13-14. Karena itu jubah di sini melambangkan Roh Kudus sebagai kuasa yang di luar. Dan ini berbeda dengan air hidup. Jubah Roh Kudus ini seperti seragam pejabat yang membawakan otoritas dan kuasa. Dan ini sangat penting bagi kita untuk melaksanakan amanat Allah. Jadi, roh hayat yang di dalam adalah air hidup, agar kita minum menjadi suplai hayat batiniah kita. Roh Kudus sebagai kuasa adalah jubah yang kita kenakan menjadi kekuasaan kita yang di luar. Di dalam pengalamannya, Tuhan Yesus dikandung dan dilahirkan dari Roh Kudus, dan hayatnya mutlak merupakan unsur Roh Kudus. Namun setelah dia dibaptis, dia mengalami Roh Kudus turun ke atasnya menjadi kuasa baginya bekerja bagi Allah. Dalam pengalaman murid-muridnya, mereka menerima hembusan Roh Kudus pada malam hari kebangkitannya, sehingga Roh Kudus masuk ke dalam diri mereka. Setelah itu Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta. Semoga kita boleh mengenal dua aspek Roh Kudus ini dengan jelas dan tepat, sehingga kita dapat dipimpin mengalami Roh Kudus secara real. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan pada kami pengertian yang tepat Tuhan mengenai dua aspek Roh Kudus. Kami bersyukur Roh Kudus di dalam kami menjadi penghibur bagi suplai hayat dan kehidupan rohani kami. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus di atas kami menjadi kuasa bagi pelayanan dan melaksanakan amanat-Mu. Kiranya Tuhan Kau mimpin kami untuk mengalami Roh Kudus di dalam dua aspek ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.